Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam semangat dari Ibu Lydia Valencia, SMA Negeri 5 Palembang. Bertemu lagi pada video pembelajaran di channel YouTube Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang contoh soal uji hipotesis peluang binomial dan pembahasannya. Seperti biasa, sebelum kita masuk, di sini ada salah satu quote dari matematikawan bernama John Louis von Neumann. Beliau berkata bahwa jika orang-orang tidak percaya bahwa matematika itu sederhana, hanya karena mereka tidak menyadari betapa rumitnya hidup ini. Von Neumann atau akrab dipanggil Johnny merupakan ilmuwan yang lahir pada tanggal 28 Desember 1903 di Budapest, Hongaria, dan beliau meninggal pada 8 Februari 1957 di Washington DC. Beliau terkenal sebagai anak ajaib karena di saat umur beliau 6 tahun memiliki kemampuan menghafal yang luar biasa. Baik, kita mulai dengan materi soal uji hipotesis peluang binomial dan pembahasannya. Namun sebelumnya kita lihat intermezzo berikut ini. Oke, di sini diminta kalian akan menyebutkan warna dari slide yang akan Ibu tampilkan. Sebutkan warna slide dari yang Ibu tampilkan di hitungan ketiga. Oke, siap semuanya? 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, ada berapa slide yang benar disebutkan warnanya? Baik, Ibu rasa sekarang sudah cukup fokus. Kita bisa memulai dengan materi uji hipotesis untuk peluang binomial dan pembahasannya. Suara bunda. Tidak bagus. Di sini ada kriteria pengambilan keputusan. Untuk uji dua pihak, bila nilai peluang binomial tersebut adalah kurang dari setengah alfa, maka H0 ditolak. Jika nilai peluang binomial tadi lebih dari setengah alfa, maka H0 diterima. Untuk uji satu pihak, bila nilai peluang binomial adalah kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Dan bila nilai peluang binomialnya besar dari alfa, kita mulai dengan contoh 1 tentang uji satu pihak. Sebuah studi berminat melakukan uji vaksin antibodi guna meneliti ada reaksi serum setelah pengobatan. 15 subjek ditemukan bereaksi positif. Jika sampel itu memenuhi semua asumsi yang mendasari uji binomial, dapatkah kita menyimpulkan bahwa data itu proporsi reaksi positif dalam populasi yang bersangkutan adalah lebih besar dari 0,5 dan taraf signifikansi adalah 0,05. Nah, penyelesaiannya itu H0 adalah P kurang dari 0,5 dan H1 P besar dari 0,5. Dengan karena P sama dengan 0,2122 itu besar dari alfa, alfanya kan 0,05, maka H0 diterima. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa proporsi reaksi serum di antara populasi yang telah mendapat pengobatan malaria adalah lebih besar dari 0,5. Lanjut ya. Sekarang udah bisa belum baca tabelnya? Selanjutnya, contoh 2 adalah uji dua pihak untuk ukuran sampel kurang dari 25. Semua yang kita contohkan di sini adalah sampel dengan ukuran kurang dari 25. Jika dia sampelnya itu besar dari 25, maka cara pengerjaannya akan berbeda. Ya, kita fokus ke sini dulu. Dilakukan penelitian untuk mengetahui kecenderungan masyarakat dalam memilih sekolah untuk anaknya. Berdasarkan 20 sampel yang dipilih secara acak, ternyata 8 orang memilih menyekolahkan anaknya di sekolah swasta dan 12 lainnya lebih memilih di sekolah negeri. Ujilah bahwa peluang masyarakat dalam memilih sekolah di sekolah negeri maupun swasta adalah sama. Taraf nyata yang digunakan adalah 1%. Ini menggunakan uji dua pihak karena tidak ada sama sekali yang menyebutkan besar dari atau kurang dari di soal ini. Nah, berarti kita rumuskan H0 adalah P1 sama dengan P2 sama dengan 0,5 ya. Dari sini ya. Peluangnya adalah sama. Dari situ maka P-nya 0,5. Tidak ada perbedaan antara kemungkinan masyarakat memilih sekolah negeri maupun swasta. H1-nya, P1-nya tidak sama dengan P2. Ada perbedaan antara kemungkinan masyarakat memilih sekolah negeri maupun swasta. N-nya banyaknya sampel, 20. X-nya ternyata ada 8 yang memilih anaknya di sekolah swasta. X-nya 8,
alfanya adalah 0,01. Baik, kita menggunakan tabel. Kita akan baca tabel setelah ini. Oke. Nah, rumus untuk peluang uji dua pihak adalah peluang 2 kali P X kurang dari X. Tadi X-nya adalah 8, kurang dari 8. Kita cek ya, kurang dari 8, kita cek. Oke. N-nya tadi 20, N-nya 20, sini X-nya 8. Ini adalah 0,252. Ingat, ini adalah tabel sigma, jumlah kurang dari X, berarti jumlah kurang dari 8, 0,252. Jadi kalau misalnya ini 0,132 ini adalah sigma hasil X kurang dari 7, seperti itu ya. Nah, hasil penjumlahan 0, oke, back dulu. 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7, seperti itu. Kalau ini adalah X kurang dari sama dengan 8, hasilnya 0,252 dikali 2 adalah 0,504. Karena P 0,504 besar dari 0,05, maka kalau besar dari alfa, terima dari H0. Kenapa alfanya 0,05? Karena dia uji dua pihak, setengah alfa, walaupun alfanya tadi 0,1 karena 1%, tapi setengahnya adalah 0,05 ya. Artinya peluang masyarakat memilih ini nih, sekolah negeri dan sekolah swasta adalah sama. Terima H0, lihat H0-nya. H0-nya diterima nih, sama nih. Maka peluang masyarakat memilih sekolah negeri dan swasta adalah sama 50%. Yuk, kita ke contoh 3. Uji satu pihak kembali. Soalnya ini, seorang pedagang menjual pakaian jenis kaos dan kemeja. Jika diambil 10 sampel, secara acak, maka terdapat 6 pembeli yang memilih membeli kaos dan sisanya memilih membeli kemeja. Jika taraf signifikansi yang digunakan adalah 5%, ujilah pernyataan bahwa peluang konsumen yang memilih kaos lebih dari 30%. Baik, kita lihat soalnya lebih dari 30%, langsung tembak. Ini adalah H1-nya, maka H1-nya adalah P besar dari 0,3. H0-nya adalah kebalikannya, P kecil dari sama dengan 0,3. Oke, sudah bisa menentukan H0 dan H1, kita masuk. Menentukan N-nya. N-nya berapa? Banyaknya sampel, 10 sampel. X-nya berapa? 6. Karena ini adalah uji pihak kanan menggunakan tanda besar, maka nanti dicari adalah peluang binomial besar dari 6. Oke, gini. Peluangnya adalah 0,3, Q-nya adalah 0,7. Oke. Nah, artinya kalau dia besar dari 6, kita cari besar dari 6 adalah 1 dikurang sigma X sama dengan 0 sampai dengan 6. Dari peluang binomial ini, kita cek N sama dengan 10, peluang binomialnya 6, ini 0,989. Peluangnya 0,3, berarti lihat di kolom ini. Lihat angka 6-nya di sini. Oke, X-nya di sini. Nah, lihat peluangnya 0,3, dapatlah 0,989. Tulis di sini 1 dikurang 0,989. Nanti dapat hasilnya 0,011. Bu, gimana kalau misalnya kita nggak pakai tabel? Boleh nggak pakai tabel. Kita secara manual. Ini kan peluang X besar dari 6 nih. Berarti yang kita akan cari adalah peluang binomial X sama dengan besar dari 6 ya. X sama dengan 7. Peluang binomial X sama dengan 8. Peluang binomial X sama dengan 9. Peluang binomial X sama dengan 10. Sampai 10 karena N-nya 10. Nanti keempat hasilnya kita jumlah. Hasilnya akan sama dengan 0,01. Nah, karena peluangnya 0,01 kecil dari alfa. Alfa kita tadi berapa? Alfa kita adalah 5%. Oke, kita lihat sama dengan 5% atau 0,05. Artinya, 0,011 itu kurang dari 0,05. Kalau dia kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Ini nih H0. H0 kita tolak nih. H0 tolak. Maka kesimpulannya adalah peluang membeli kaos adalah lebih dari 30%. Baik, sampai di sini dulu penjelasan contoh soal uji hipotesis penarikan kesimpulan uji hipotesis peluang binomial dan pembahasannya. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.
Terima kasih. Ingat, latihan itu akan membuat kalian makin mahir karena kalian perlu pena dan kertas supaya terlatih. Jadi soal-soal ini boleh diulang kembali dengan menggunakan pena dan kertas kalian masing-masing sehingga kalian yakin bahwa kalian sudah memahami materi ini. Silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa di like dan subscribe dan share video ini jika kalian merasa bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian, dan pada Allah Ibu mohon ampun. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan milik Ibu. Terima kasih sudah semangat belajar. Terima kasih terus menyimak video pembelajaran ini dengan optimal. Semoga Allah memberkati, Allah mempermudah kita semua dalam belajar dan menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.